Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah raya online GBI WTC Kota Wisata. Puji Tuhan, kita masih boleh dilindungi oleh kasih yang tiada berkesudahan oleh Allah kita, Yesus Raja yang hidup. Amin. Hari ini kita mau sama-sama naikkan pujian kita, syukur kita buat Allah Bapa kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh sangat baik, Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan ya Bapa. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami, tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami jatuh sampai tergeletak ya Bapa. Hari ini kami mau sama-sama naikkan pujian syukur bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik, yang paling merdu, yang paling indah, hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa, hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Yes, sebab ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sorakan Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan Kau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang sanggup membebaskan kita, amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus, ya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, sebab Kau berkuasa di atas segalanya. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, Jesus. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
pujian ini dengan segenap hatimu. Sujud di altarnya kami bawa Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, terus baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami, sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan mazmur kita, mari kita naikkan suara kita, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Ya Yesus, Kau Raja di atas segala raja, Kau yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau yang tak pernah tinggal diam, Kau yang selalu ada buat setiap kami. Ya Bashikira Baba Yeshia, Kira Laba Shandara Bakara Barabara ya Kanana Bashikiri, Barabara ya Bashikiri. Oh Jesus, who knows my Kira Bashikiri. Mari Bapak Ibu jemaat, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Bapa, ketika kami menghadapi suatu masalah dan kami tidak tahu harus berbuat apa, hanya kepadamu lah kami datang sujud menyembah di altar-Mu. Karena Engkaulah yang bisa memberikan kami kelegaan, Engkau yang bisa memberikan kami jalan keluarnya. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami layak datang kepadamu dan memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhanku, hanya kepadamu kami berseru. Demikian juga kami yakin dan percaya Tuhan, kepada bangsa kami Indonesia, khususnya pada pemimpin kami Presiden
dan juga wakilnya dan juga seluruh jajaran aparat setempat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka ketika menghadapi masalah mereka berseru kepadamu. Mereka sujud menyembah kepadamu. Karena mereka tahu hanya kepadamu lah semuanya itu diberikan jalan keluarnya. Kami yakin dan percaya Indonesia bisa mengatasi segala masalah. Karena dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu ada kesatuan unity di antara aparat negara kami dari ABRI, TNI dan Polri. Karena mereka juga takut akan Engkau. Sehingga terjadi keutuhan NKRI ini Tuhan karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya kepadamu Tuhan. Ada mujizat kesembuhan terjadi buat bangsa Indonesia. Khususnya untuk para tim medis. Kami yakin ya Bapak Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka. Sehingga mereka mampu berdiri tegak hingga saat ini. Untuk membantu menyembuhkan pasien-pasien yang sakit COVID. Maupun yang sudah sehat Tuhan. Engkau memampukan mereka tetap berdiri sehat. Semua ini karena kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kesehatan yang Kau selalu jaga buat para tim medis yang ada di Indonesia. Dari desa, dari pelosok sampai pulau-pulau. Engkau lindungi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa yang sakit juga rakyat Indonesia sudah Kau sembuhkan. Bahkan kami yakin dan percaya kami akan tunduk dan taat akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami. Untuk segera mengatasi permasalahan COVID yang ada di Indonesia ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Karena kami memiliki kasih-Mu. Sehingga kami taat. Kami takut akan Engkau berarti kami taat kepada pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tahun ini adalah tahun pemulihan buat bangsa Indonesia. Dan kami siap untuk dilawat semua. Dan kami siap mengalami Pentakosta ketiga. Dan kami melihat penuhan jiwa-jiwa pasti terjadi di Indonesia. Bahkan menyebar ke bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa rakyat Indonesia menyadari untuk segera menerima vaksin ya Bapak. Dan biar itu berjalan dengan lancar dan mereka tidak akan menerima dampak apapun juga. Tetapi yang hasilnya adalah yang terbaik daripadamu. Terima kasih Tuhanku. Segala puji dan hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang percaya, dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu hadir, berjalan bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tak sedetik pun Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami Bapa, hati kami, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, sesuatu yang besar, pemulihan, mujizat, bahkan kesembuhan pasti terjadi buat setiap kami yang mau datang dan sujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat WTC Family dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Bersyukur kita bisa ketemu lagi di ibadah online kita kali ini, dan saya akan percaya ada satu hal yang baru Tuhan akan nyatakan buat kita saat ini melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami merasakan begitu besar penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, bahkan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, setiap hari sepanjang seminggu belakangan ini Tuhan. Bahkan kami bisa meraih pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap pendidikan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu setia, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua saat ini ya Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Bapa, nyatakan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan, sehingga kami dibentuk lagi lebih indah dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan, dalam setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa dalam mengarungi setiap masalah kehidupan kami Tuhan, pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami tetap melihat bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang bekerja Tuhan untuk mendatangkan segala kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu buat hamba Tuhan, dan berbicara melalui hamba ya Bapa. Dan buat setiap jemaat yang mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Mari ya Yesus, mari Roh Kudus buka hati mereka, sehingga mereka boleh mendengar dan menerima firman-Mu ini Tuhan, sehingga mereka lebih dibentuk lagi, lebih indah lagi Tuhan di depan Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan buat setiap jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, tanpa kita sadari sekarang kita sudah ada di minggu terakhir bulan Mei tahun 2021. Dan hari Selasa yang akan datang kita sudah memasuki di bulan ke-6 atau pertengahan di tahun 2021. Tanpa kita sadari, waktu begitu cepat berlalu. Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan tahun 2020 hingga 2021 pertengahan ini, ya, adalah masa-masa atau tahun-tahun yang penuh dengan proses dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, memasuki tahun 2020, di awal tahun 2020 tersebut, kita semua, seluruh dunia, dicengangkan dengan adanya satu peristiwa, pandemik COVID-19. Sesuatu yang gak pernah kita bayangkan, sesuatu yang gak kita pernah harapkan terjadi, suddenly happen, tiba-tiba terjadi, bahkan impact-nya hampir kepada seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Merubah secara banyak hal, dalam hal kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, dalam kita berbisnis, dalam kita berusaha, dalam anak-anak studi, dalam apapun yang kita lakukan, ada satu perubahan, shifting dari pada behavior kita, kebiasaan kita melakukan banyak hal. Ini dikarenakan adanya pandemik COVID-19. Sesuatu hal sekali lagi yang nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita harapkan, nggak pernah timbul. Itu yang terjadi timbul dalam pemikiran kita. Itu yang terjadi dan impact-nya luar biasa hingga saat ini. Bahkan
memasuki pertengahan tahun 2021 ini, ya banyak para ahli menyatakan ya atau meramalkan bahwa COVID-19 ini tidak akan segera berlalu walaupun sudah ada vaksin. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, vaksin pertama sudah ada, timbul varian-varian COVID-19 berikutnya yang menurut para ahli menyatakan bahwa kemampuan daripada vaksin yang pertama yang telah dibuat tersebut tidak mampu bereaksi secara maksimal terhadap varian-varian COVID-19 yang baru. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita silih berganti datang menghampiri kita tanpa kita disadari, tanpa kita sadari. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghadapi itu semuanya. Ya, kita harus menghadapi setiap masalah, problema dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan negara kita, bahkan seperti yang masalah pandemik seperti ini, di mana seluruh dunia mendapatkan impact yang sama dari pandemi COVID-19 ini. Karena kita nggak ngerti gitu, Tuhan kenapa ya mesti terjadi seperti ini? Ya, memasuki 2019, akhir 2019, memasuki awal 2020, kita semua fine-fine saja. Ya, setiap orang bisa berpergian kemana aja, setiap orang bisa melakukan apa aja, bebas. Ya, melakukan kegiatan bisnis dengan leluasa, melakukan kegiatan sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman sekelas, ya kan, satu kampus gitu ya. Tapi begitu terjadi pandemi COVID-19, semua berubah total. Kita nggak ngerti, why? Kata kita bertanya, kenapa Tuhan? Nggak ngerti apa maksud dalam semua peristiwa ini. Nah, di satu sisi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar kita percaya kepadanya, walau sebenarnya kita nggak ngerti sama sekali apa yang terjadi saat ini. Itu yang Tuhan mau. Kita harus percaya kepadanya, walau kita nggak ngerti. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya mempelajari ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita harus percaya walau kita tidak mengerti sama sekali atas keadaan yang kita lalui. Dengan bahasa sederhana saya mau sampaikan gini, percaya aja walau nggak ngerti. Ya, firman Tuhan katakan dalam Markus 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Satu janji Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang nggak mengerti tapi percaya. Itu janji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan satu sisi juga Bapak Ibu mesti ketahui bahwa selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Di tengah kondisi yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, masalah finansial, hubungan rumah tangga, baik suami istri, anak dan orang tua, ya, ataupun hubungan dengan sesama, ya, pergumulan dalam kehidupan kita, ya, finansial, ya, apapun bentuknya, persoalan kehidupan kita, selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan luar biasa buat kita Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan sekali lagi katakan, karena masa depan sungguh ada. It is for real. Nyata, sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, mutiara-mutiara Kristus yang sejati, the most challenge is, tantangan terbesar adalah, ya, kadang-kadang tidak mudah bagi kita untuk mempercayakan beberapa hal ataupun satu hal terhadap masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Oh iya, itu natural born kita. Itu bawaan lahir kita. Nggak bisa kita mempercayai, kadang di dalam sisi manusia kita ini, nggak bisa dengan mudah kita bisa mempercayai bahwa semuanya itu akan dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mulai mempercayai Tuhan untuk bisa mengatasi setiap masalah kehidupan kita, sekali lagi, iblis tidak tinggal diam. Dia terus bekerja dan bekerja untuk bagaimana caranya dia untuk mencuri, membunuh dan membinasakan setiap pemikiran-pemikiran atau kehendak-kehendak kita untuk dekat dengan Tuhan dan berharap dengan Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kehidupan kita. Nah, itu challenge-nya. Tidak mudah untuk kita bisa mempercayakan banyak hal kepada Tuhan ketika kita mengalami ya masalah, problema, kehidupan pergumulan kita yang berat dalam kehidupan kita. Secara manusia,
tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kita semua mengalami yang sama. Ya, contoh misalkan, ada satu pergumulan yang berjalan dalam kehidupan kita. Ya, di tengah penantian, masa penantian itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ternyata kairosnya Tuhan berlaku tidak begitu cepat untuk menjawab setiap permasalahan pergumulan hidup kita. Di tengah-tengah masa penantian itulah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk kita bisa tetap percaya walau nggak ngerti. Bagaimana tetap kita percaya aja walau nggak ngerti, itu bukan hal yang mudah. Tapi ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Nah, pembacaan firman Tuhan saat ini yang tadi barusan kita baca, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, ini mengisahkan ketika bangsa Israel ya dibebaskan dari penjajahan bangsa Babel. Mereka bisa dibebaskan dari penjajahan bangsa Babel dan mereka bisa pulang menuju ke tanah perjanjian mereka, itu tanah Israel. Dan kisah ini adalah kisah ketika mereka di saat momentum mereka dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan Babel. Oleh sebab itu ayat 1 mencerminkan bagaimana sukacita yang mereka alami, ya, keadaan yang mereka alami saat itu. Ya, suatu ekspresi yang luar biasa. Ayat 1 berkata bahwa ini seperti orang-orang yang sedang bermimpi. Ada sesuatu keadaan yang sepertinya langsung berubah dengan tiba-tiba gitu. Tadinya mereka dijajah, akhirnya mereka dibebaskan. Ya, seperti mimpi. Ya, mereka nggak percaya ini kayak mimpi gitu. Ya, bahkan di ayat berikutnya katakan, kita tertawa, bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Itu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ekspresi yang luar biasa. Mereka kayak dilepaskan dari beban yang menghimpit mereka begitu beratnya, sehingga mereka ketika dalam momentum mereka dibebaskan, dimerdekakan, mereka tertawa, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita karena Tuhan telah melakukan besar kepada mereka, yaitu membebaskan mereka dari penjajahan Babel. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ayat yang keempat menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang hingga sampai di tanah perjanjian, di tanah Israel, ya, mereka ternyata menemukan lagi kesengsaraan yang lain. Ya. Bayangkan, lagi senang-senangnya, lagi happy, bebas dari bangsa Babel, ya, dimerdekakan dari penjajahan bangsa Babel. Mereka menuju tanah perjanjian dengan penuh harapan bahwa mereka akan lebih baik lagi hidupnya. Mereka akan menikmati apa yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan mereka di tanah perjanjian. Tapi ternyata mereka menemukan kesengsaraan yang lain. Ya, dalam perjalanan pulang dari Israel ke Babel, waktu itu sungguh tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi medan yang dilalui oleh mereka tidak mudah. Dan udah tidak mudah sampai balik lagi ke tanah perjanjian mereka, tanah Israel. Begitu sampai di homelandnya mereka, di tanahnya mereka, ya, ternyata apa yang Bapak Ibu yang mereka temukan, rumah mereka hancur berantakan. Ya, ini seperti kesulitan lagi karena mereka diperhadapkan dengan kondisi mereka harus membangun lagi dari awal semuanya. Dan itulah arti sesungguhnya bahwa dari kehidupan kita selalu berjalan melewati setiap persoalan demi persoalan. Setiap pergumulan demi pergumulan. Setiap ujian
demi ujian. Ya. Dan di tengah-tengah proses tersebut kita terus berseru dan berjuang agar Tuhan datang dan menolong serta memulihkan kita. Nah, ayat yang kelima dan ayat yang keenam di Mazmur 126 ini merupakan kunci bagi kita untuk terus menemukan hikmat Tuhan, ya, dan menikmati proses serta ada janji Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan, ujian, kesengsaraan, tantangan hidup kita, bahwa akan ada waktunya kita semuanya yang mungkin saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat, kesengsaraan, ujian, persoalan hidup, apapun itu bentuknya, bahwa akan ada waktunya kita semuanya akan dipulihkan. Amin. Kita semuanya akan dimenangkan. Haleluya. Dan kita semuanya akan dibebaskan dari setiap persoalan, kesengsaraan, pergumulan, ujian, kesengsaraan, tantangan hidup kita. Kita akan dibebaskan seperti layaknya bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan bangsa Babel. Haleluya. Tapi pertanyaannya berikutnya sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa bagaimana caranya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita nggak ngerti apa yang kita alami sekarang. Atas setiap masalah, tantangan, persoalan hidup, kesengsaraan, ujian hidup kita. Bagaimana caranya? Agar kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, walau kita nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Kita nggak ngerti maksud Tuhan apa, sehingga kita harus melalui proses seperti ini. Yang sepertinya setiap pergumulan, tantangan hidup, ujian hidup selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, seperti bangsa Israel tadi. Begitu mereka penuh dengan sukacita, mereka pulang dari tanah Babel menuju tanah perjanjian. Mereka dengan penuh sukacita, ya, tertawa, ya. Suatu momen yang luar biasa yang mereka alami karena mereka dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan bangsa Babel, tetapi sampai di tanah mereka, di homeland mereka, ternyata mereka diperhadapkan dengan satu masalah yang baru lagi. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami hal yang luar biasa seperti tadi di Mazmur 126, ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua bahkan ayat yang ketiga. Saya yakin Bapak Ibu semua juga pernah mengalami hal yang sama, di mana kita dibebaskan dari suatu kondisi yang menghimpit kehidupan kita. Ketika Tuhan bebaskan, Tuhan menangkan, Tuhan pulihkan, maka itu seperti suatu momen yang luar biasa. Ya, seperti kayak apa ya? Bahasa orang dunia bilang seperti kita kalau jalan tuh kayak terbang, melayang gitu. Yang pertama, yaitu ginosko firman Tuhan. Ini hak yang selalu dikumandangkan oleh gembala kita Pak Bram Sendon. Dan ini memang benar Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa percaya walau kita nggak ngerti kalau kita membangun hubungan kita yang dalam dengan Tuhan, dengan menghidupi firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang sering timbul kan begini Bapak Ibu, simple sekali by logiknya gini. Bagaimana kita bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang ya? Bagaimana caranya kita bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau kita tidak kenal sama orang tersebut? Nggak bakal mungkin Bapak Ibu sekalian. Hal yang impossible, hal yang nggak mungkin. Kita hanya bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau orang tersebut sudah kita kenal dengan baik. Pasti itu akan terjadi. Tapi kita nggak bakal bisa mempercayakan sesuatu kepada seorang lain kalau orang lain itu kita nggak kenal. Begitu juga ketika kita berhubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak kenal Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa mempercayakan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita? Ya, oleh sebab itu ginosko firman Tuhan itu sangat penting. Ya, kuncinya adalah kita harus mengenal Dia lebih lagi. Ya, dengan melakukan ginosko firman, melakukan PDF, pujian, doa dan firman, baca firman. Dan
ada satu tambahan lagi menurut saya penting juga adalah ketika kita sudah memahami firman Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, ketika kita sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, maka kita harus deklarasi juga setiap firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan atas setiap permasalahan dalam kehidupan kita masing-masing. Contoh, misalkan Bapak Ibu sekalian mengalami pergumulan dalam finansial Bapak Ibu sekalian. Klaim janji Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Allah kita ada Allah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita beserta kekayaan dan kemuliaannya. Terjadi dalam nama Yesus. Dia Allah yang penyedia, great provider. Maka itu akan terjadi. Kita akan dikuatkan ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan tersebut. Bukan hanya mengetahui, mendalami, dan coba memahami dan menjalaninya, tapi kita deklarasikan juga. Sehingga ketika kuasa-kuasa iblis menghimpit pemikiran kita, membuat kita semakin down dan lemah terhadap kondisi di mana kita harus menghadapi setiap pergumulan masalah kehidupan kita, disitulah ketika kita deklarasikan firman Tuhan, itu seperti booster dalam hidup kita, dalam tubuh kita semakin kuat dalam pengharapan akan Tuhan. Dan kita semakin teguh bahwa Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah pergumulan kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman atau percaya kita itu akan timbul kalau kita sering mendengar dan mendengar, ya berarti kita harus membaca dan membaca firman Tuhan. Ya, mendengar itu kalau melalui firman Tuhan kita harus membaca. Kita membaca, kita mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi booster, ya, pemacu untuk kita mempunyai kepercayaan yang sangat kuat, yang cukup confidence buat Tuhan adalah caranya kita harus sering membaca firman Tuhan. Tadi ginosko firman. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Sehingga alam pikiran kita ini dikuasai oleh kuasa kasih firman Tuhan. Ya, dituntun oleh kuasa kasih firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau katakan, itu kita selalu berpatokan atau berlandaskan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penting kita harus melakukan ginosko, membangun hubungan yang erat, ya, yang dalam dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, lakukan penyembahan, kemudian berdoa. Berdoalah, teruslah berdoa. Karena kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, surga akan bergetar dan Tuhan akan bertindak. Luar biasa. Doa orang yang percaya akan menggerakkan kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat dan heran mengatasi setiap masalah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan kita memiliki ginosko firman Tuhan yang baik. Ya, kita melakukan ginosko firman Tuhan yang baik. Kita melakukannya dengan baik. Ya, itu akan menjadi kekuatan. Semakin kita dapat percaya untuk bisa percaya kepada Tuhan, mengatasi setiap masalah yang kita hadapi, walaupun kita nggak ngerti sama sekali sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Yang kedua, kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Oh ya, kita anak Tuhan, kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, dunia berpikir secara natural. Kalau Tuhan bekerja secara supernatural, maka cara berpikir kita harus juga secara supranatural. Artinya cara berpikirnya Tuhan. Kita nggak bisa samakan cara berpikir kita dengan cara berpikir orang dunia dalam merespon, menilai atau menjalani setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ya, cara berpikir kita harus memakai cara berpikirnya Allah. Dari sudut pandangnya Allah, bukan sudut pandangnya manusia. Dengan demikian, itu kita akan semakin percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Bahkan kita keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, cara kita melihat, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cara kita melihat, berpikir, dan merespon atas setiap pergumulan, permasalahan hidup, ujian hidup kita yang kita hadapi saat ini, haruslah beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, cara orang dunia berpikir itu natural, sekali lagi saya bilang natural.
Sedangkan anak Tuhan harus berpikir secara supranatural, karena Tuhan bekerja secara supranatural. Jadi kita harus mengerti dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang dunia. Nah, firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah. Jadi ada perubahan, ada changing di situ, ada perubahan oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi pembaharuan budi kita yang selalu diubah. Cara berpikir kita diubah. Maka hal tersebut itu akan membantu kita bisa semakin percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk menyelesaikan setiap pergumulan masalah dalam kehidupan kita. Haleluya, luar biasa. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita terus berubah. Kita bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, sehingga itu membuat kita semakin percaya. Dan kita berubah juga oleh pembaharuan budi kita. Cara kita berpikir dengan cara pandangnya Allah. Bagaimana Allah mau melakukan atau kehendak Allah berlaku dalam kehidupan kita. Bukan dari sisi manusia. Kalau kita selalu berpikir dengan kemampuan kita sendiri, dengan akal budi kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan kecewa. Karena kita nggak ngerti. Kadang yang terjadi begitu luar biasa tanpa kita sadari. Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kita kehilangan barang-barang atau hal-hal yang mungkin kita sayangi juga. Ya, ataupun hal-hal yang begitu dengan cepat bisa langsung terjadi dan menghilangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita kehilangan pekerjaan. Melalui COVID-19 ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ataupun kalau orang yang bekerja, gajinya pun dikurangi. Ya, saya punya teman kebetulan saya punya teman kurang lebih ada 4 orang. Ya, mereka pilot penerbangan di airline swasta. Bayangin, hampir di atas 50% gaji mereka atau penghasilan mereka per bulan itu dipotong. Dan mereka pun harus secara bergiliran. Gak setiap minggu mereka bisa terbang. 2 minggu sekali terbang, 2 minggu di rumah. Dan bayangkan, berarti drastis sekali. Mereka dikurangi penghasilannya dengan biasa mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi per bulan ya. Mereka harus dipotong dan mereka harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyesuaikan keadaan tersebut. Sesuatu yang enggak mereka harapkan dan mereka pikirkan sebelumnya, begitu cepat terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita terus berubah, memperbaharui pembaharuan budi kita, cara kita berpikir, bertindak, ya, merespon, itu akan membuat kita semakin percaya kalau kita melihatnya dari sisi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang kita harus lakukan supaya kita tetap bisa percaya walaupun kita nggak ngerti ya keadaan yang kita alami saat ini ataupun pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Yang ketiga adalah belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Tiada lain Bapak Ibu sekalian, kita harus bersandar kepada sumber kehidupan itu. Siapa? Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia menciptakan segalanya. Kita harus bersandar kepadanya. Kita nggak punya kemampuan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Nggak ada kepintaran kita, kemampuan kita, nothing. Nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Karena dia yang lebih berkuasa. Dia sang pencipta. Dia creator. Dia yang menguasai bumi dan surga. Nah, kita harus bersandar kepadanya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kita harus tanggalkan segala kekhawatiran kita, keraguan dalam diri kita dan belajar untuk bersandar mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, yang sering diserang oleh iblis adalah pemikiran kita. Ya, pemikiran kita, ketika kita menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan kita, iblis itu selalu menghantam pertama kita melalui pemikiran kita. Ya, dia akan selalu bagaimana caranya untuk sekali lagi mencuri, membunuh dan membinasakan pikiran kita, pengharapan kita, ya iman kita kepada Tuhan. Bahkan menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti dengan penuh hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan coba berpikir dengan cara berpikir. Menyelesaikan masalah kita yang berat ini dengan cara kita sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena
Kita punya kemampuan terbatas. Tapi satu hal yang pasti, kita punya Tuhan kita yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini. Pergumulan, ya, persoalan hidup kita yang kita nggak ngerti, ya, dan kita harus bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar 3 hal penting. Bagaimana caranya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, walau kita nggak ngerti atas setiap masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini. Ya, sekali lagi, bisa jadi masalah keuangan kita, bisa jadi masalah kehidupan rumah tangga kita, antara hubungan suami istri, anak dengan orang tua. Mungkin juga masalah bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, atau keterikatan kita terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, keterikatan kita terhadap dosa-dosa, apapun itu bentuknya. Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan 3 hal yang penting ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus melakukan ginosko firman. Pastikan kita melakukan ginosko firman. Menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, pujian, dan juga menaikkan doa-doa. Yang kedua, kita juga harus bagaimana caranya dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, berpikir dengan cara yang berbeda, ya, dari dunia ini. Karena firman Tuhan yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita bisa tahu mana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti mana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa tahu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Dan yang ketiga, kita harus belajar terus bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita mengatasi setiap masalah kehidupan kita. Apalagi ke depan, kita nggak bisa prediksi dengan pasti apakah yang terjadi ke depan. Kita tidak akan pernah tahu. Sementara dunia begitu cepat berubah. Kita nggak tahu setelah COVID apakah lagi akan terjadi yang bisa menghantam semua orang di muka bumi ini. Kita nggak tahu. Dan bisa saja terjadi di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita bisa pikirkan atau kita nalar atau kita bisa bayangkan atau kita ramalkan. Bisa saja terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita bisa tetap percaya walaupun kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi saat ini. Tetapi at the end, di ujung nanti, seperti tadi di kisah Mazmur 126, ya, menyatakan bahwa ada kemenangan. Ada waktunya kita dimenangkan, dibebaskan. Ya, firman Tuhan katakan luar biasa, kita akan dimenangkan, dibebaskan, ya, dari setiap pergumulan kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jemaat-jemaat Kristus yang setia, saya akan akhiri sharing firman Tuhan saat ini dengan satu kalimat, bahwa iman adalah mempercayai Tuhan, walau kita tidak mengerti rencananya. Haleluya, tetap percaya walaupun kita nggak ngerti apa yang kita sedang alami saat ini. Dalam persoalan kehidupan kita, ujian kita, pergumulan hidup kita. Satu yang pasti, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan buat setiap orang yang mengasihi kita. Dia selalu bekerja di belakang layar yang tidak kita ketahui. Tapi at the end of our story, dalam akhir cerita setiap pergumulan hidup kita, ada kemenangan, ada sukacita, ada kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Haleluya. Selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Saya silakan setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggurnya, ya. Angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Thank you Jesus. Saya ajak setiap jemaat ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan,
untuk menembus dosaku. Kurapa, thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat terkasih, masing-masing mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Aku mengalami penebusan yang sempurna karena kasih-Mu. Darah-Mu yang sudah membenarkan aku, mengampuni dosaku, mendamaikan aku dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Aku bebas dari dosa dan setiap akibat dosa. Aku jadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Yesus. Kau segala-galanya bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang telah ditebus yang bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Korapataka shandakara maka shandakara papa papa shi. Rishki piriata karanaya koshende. Rabako shende karamaya kaso. Rishki paranaya kamakaya sho. Ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You're awesome. Terima kasih Abah ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Semua yang terbaik yang sudah Kau berikan bagi hidupku. Aku bukan hanya mau jadi pendengar, tapi pelaku firman. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Father. Bapa Surgawi, aku serahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Kau tahu persis apa yang menjadi pergumulan doa daripada setiap jemaat-Mu. Siang dan malam mereka berseru-seru kepadamu. Tuhan, aku percaya Engkau mendengarkan, Engkau mengabulkan doa dari hati yang penuh percaya kepadamu, penuh iman. Engkau bertindak atasnya. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit jadilah sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan perlakukan engkau dengan ajaib. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, serahkanlah semua kepada Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupmu. Dan Tuhan akan melakukan mujizat bagi hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Saya persilakan setiap jemaat bangkit berdiri. Setiap kita sudah diberkati, termasuk berkat kesehatan. Nah, bagian kita masing-masing adalah apa, saudara? Menjaga kesehatan kita. Doa saya, saudara sehat, keluargamu juga sehat. Kita tetap doakan Indonesia semakin sehat. Saudara, kita adalah gereja pemuritan, komunitas murid pemimpin unggul sejati atau komunitas Matetes pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan, saudara juga dimuridkan. Aktif dalam setiap kerselmu, dimuridkan dan memuridkan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu karena engkau sudah diberkati dan saat ini
engkau akan disertai dengan berkat itu. Horabatakasata karadapaya shondokoromo. Reshakabu kakabukapasya. Ya, berbahasa roh dulu sebentar saudara. Hukabarada kabushikabaka kabokobo sheker. Robokobuko shikiara kikabakaso. Rajokobo shikiara laba. Hirabasyadaralaba. Ora laba. Ini yang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau dikuduskan seluruhnya. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Kudus, tak bercacat sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Ya, ralabasyadara, ini terjadi buat setiap hidupmu. Kurabasyadara laba takara laba ya. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu. Urada pada melimpahkan kasih karunia-Nya bagi hidupmu. Amin, amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Katakan amin. Engkau akan tetap naik. Engkau terus naik. Tidak akan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Berpengaruh dimanapun engkau berada. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.